Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai tutorial cara penyelesaian soal program linier menggunakan metode simplex. Berikut ini telah ditampilkan contoh soalnya, yaitu seperti berikut. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi, yang diproses melalui dua bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan, sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel keputusan. Variabel keputusannya adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Kemudian kita buat permisalan, yaitu X1 sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dan X2-nya adalah jumlah kursi yang akan dihasilkan. Kedua variabel ini dinyatakan dalam satuan unit. Setelah itu, kita masukkan yang diketahui dari soal tadi ke dalam bentuk tabel. Kita akan mendapatkan perumusan persoalan dalam bentuk tabel seperti berikut. Setelah itu, kita akan merumuskan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya dalam hal ini adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan, seperti yang ditanyakan pada soal. Kita membuat fungsi maksimalnya atau laba, dan dilambangkan dengan huruf Z, yaitu 8X1 ditambah 6X2, dalam satuan Rp10.000. Dan perumusan fungsi kendalanya, yaitu 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 60, dan 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 48. Dan kendala non negatifnya adalah X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke metode simplex maksimisasi. Seperti yang tadi telah dijelaskan, kita menentukan dulu fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendalanya. Nah, setelah itu, kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar. Bentuk standar simplex yaitu Z dikurangi 8X1 dikurangi 6X2 sama dengan 0. 4X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 60. 2X1 ditambah 4X2 ditambah X4 sama dengan 48. Dengan X3 dan X4 adalah variabel slack. Kemudian, kita akan masuk ke langkah membuat tabel simplex awal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Yang kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Dan baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Nah, untuk menentukan indeks terkecil yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci. Selanjutnya, menentukan nilai elemen sel. Nilai elemen sel yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya ke dalam tabel simplex, sehingga akan didapatkan tabel seperti berikut. Nah, ini adalah kolom kunci, ini adalah baris kunci, dan selanjutnya, setelah kita membuat tabel seperti ini dan memasukkan angka-angkanya, kita akan melakukan iterasi. Cara melakukan iterasi yaitu dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Membuat baris kunci baru, rumusnya, baris kunci lama dibagi elemen sel. Kita masukkan baris kunci lama yang di tabel ini dibagi 4.
maka akan didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian untuk menghitung nilai baris yang lain sama dengan baris lama dikurangi nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Kemudian kita akan membuat baris variabel baru. Rumusnya, baris S2 lama dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya membuat baris Z baru. Baris Z baru rumusnya adalah baris Z lama dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Akan didapatkan hasil seperti berikut. Nah, lakukan iterasi ini kembali sampai tidak ada baris nilai Z yang negatif. Kemudian, akhirnya sampai kita mendapatkan hasil tabel seperti berikut. Kemudian membuat baris kunci baru, kita masukkan angka-angkanya, dan didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam tabel. Begitu seterusnya. Kita kembali membuat baris variabel baru, kita masukkan angka-angkanya, sampai didapatkan hasil seperti berikut ini. Nah, kesimpulannya, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan meja, yaitu 12, X2 sama dengan kursi, yaitu 6, dan nilai fungsi tujuan atau laba sama dengan Rp132.000. Artinya, nilai fungsi tujuan Z laba adalah 132 dalam puluhan ribu rupiah. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar Rp1.320.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 12 unit dan kursi sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 dan X4 tidak ada atau sama dengan 0. Artinya seluruh waktu kerja, perakitan dan pemolesan sudah habis digunakan. Tidak ada waktu yang tersisa. Nah, baiklah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.